Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in, muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kuliah metodologi penelitian yang dibimbing atau dibina oleh Profesor Dr. Haji Miftah Arifin MA. Nah, untuk siang hari ini pembahasan tentang pendekatan fenomenological research yang akan kami sampaikan yaitu oleh Bapak Haryanto MPDI dan saya sendiri Istifadah MPDI. Sebelum saya mempresentasikan tentang fenomenologi, ada baiknya mungkin sedikit ulasan tentang apa itu penelitian fenomenologi dan kalau kita bandingkan dengan penelitian naratif. Jika kita ulas sedikit bahwa ada perbedaan antara penelitian naratif dan penelitian fenomenologi. Pada penelitian naratif, maka yang diteliti hanya melaporkan kehidupan satu individu. Sedangkan penelitian fenomenologis ini menggambarkan makna bagi beberapa individu. Mereka, pengalaman mereka hidup dan suatu konsep atau fenomena. Itu perbandingan atau perbedaan antara penelitian naratif dan fenomenologi. Untuk selanjutnya, maka akan saya sampaikan pengertian dari fenomenologi itu sendiri. Fenomenologi sendiri secara etimologis berasal dari kata Yunani, fenomena, dan logos yang artinya menampakkan. Nah, secara harfiah, fenomena berarti gejala atau sesuatu yang menampakkan. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Bisa saya fokuskan ada beberapa fokus, yaitu satu, fenomenologos fokus pada menggambarkan kesamaan semua partisipan saat mereka mengalami fenomena. Maksudnya, penelitian fenomenologi ini mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Fenomenologi dilakukan dalam sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti bebas untuk menganalisis data yang diperoleh. Yang kedua, tujuan dasar dari fenomenologi adalah untuk mengurangi pengalaman individu dengan fenomena ke deskripsi esensi universal. Esensi atau arti pengalaman yang mendasar dan menekankan pada intensitas kesadaran, di mana pengalaman terdiri hal-hal yang tampak dari luar dan hal-hal yang berada dalam kesadaran masing-masing berdasarkan memori, image, dan arti. Untuk tujuan ini, maka peneliti kualitatif mengidentifikasi fenomena dari pengalaman manusia. Ini menurut 1990. Pengalaman manusia ini fenomena seperti insomnia, ditinggalkan, marah, kesedihan, atau menjalani operasi bypass, dan lain sebagainya. Ini menurut Motakas. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari orang-orang yang telah mengalami fenomena tersebut dan mengembangkan deskripsi gabungan tentang esensi pengalaman untuk semua individu. Deskripsi ini terdiri dari apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Nah, selanjutnya ada 4
perspektif filosofis dalam fenomenologi menurut Stewart dan Mikunas. Yang satu ke satu adalah, mohon Pak Cori untuk lembaran berikutnya. Oke. 4 perspektif filosofis dalam fenomenologi. Yang pertama adalah kembali ke filsafat. Kembali dengan perspektif filsafat. Filsafat menjadi terbatas untuk menjelajahi dunia dengan cara empiris yang disebut scientisme. Kembalinya ke tugas-tugas tradisional filsafat yang ada sebelum filsafat menjadi terpikat dengan ilmu empiris adalah kembali konsepsi Yunani, yaitu filsafat sebagai pencarian kebijaksanaan. Yang kedua, sebuah filosofi tanpa prasangka, yaitu mendekatkan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah untuk menunda semua penilaian tentang apa yang nyata, tingkat alami, sampai mereka menemukan dasar yang lebih pasti. Penangguhan ini disebut epos atau jangka waktu oleh Husserl. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, kesenjangan kesadaran. Gagasan ini adalah bahwa kesadaran selalu diarahkan pada suatu objek, realitas suatu objek. Karenanya, tidak dapat dipisahkan dari kesadaran seseorang akan objek itu. Dengan realitas menurut Husserl tidak dibagi menjadi subjek dan objek, tetapi ke dalam sifat ganda Kartesian dari kedua subjek dan objek saat mereka muncul dalam kesadaran. Sedang yang keempat, penolakan dikotomi subjek-subjek. Tema ini mengalir secara alami dari intersionalitas kesadaran. Realitas semua objek hanya dirasakan dalam arti pengalaman seorang individu. Jadi apabila Anda ingin meneliti bagaimana pengalaman individu di dalam memaknai suatu kejadian, misalnya tokoh Upin dan Ipin dalam serial Upin Ipin dengan fenomenologi, Anda harus memiliki responden penelitian yang memang tahu dan mengikuti serial Upin Ipin tersebut, bukan individu yang sengaja Anda pertontonkan serial Upin Ipin dalam rangka penelitian. Jika demikian, maka peneliti eksperimental bukan fenomenologi lagi. Dalam penelitian fenomenologi, fenomena yang akan diteliti sudah ada, eksis, bukan sengaja diciptakan dengan tujuan untuk membuktikan asumsi penelitian. Nah, kemudian kami lanjutkan dengan tipe fenomenologi. Studi fenomenologi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fenomenologi hermeneutik dan fenomenologi transenden, yang terdiri dari empiris atau psikologi. Nah, berikut ya, saya jelaskan. Yang nomor 1, fenomenologi hermeneutik menurut Van Manens merupakan studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena dari pengalaman hidup seseorang dan menginterpretasikan cerita atau tulisan terkait pengalaman hidup seorang tersebut. Lebih lanjut, fenomenologi hermeneutik berfokus pada hubungan antara suatu kejadian, pengalaman, atau fenomena dan individu atau partisipan, serta bagaimana suatu konsep atau pemahaman dapat diperoleh dari hubungan tersebut. Yang kedua, fenomenologi transenden. Berbeda dengan fenomenologi hermeneutik, fenomenologi transenden merupakan studi yang berfokus pada pendeskripsian pengalaman hidup seorang partisipan. Adapun konsep yang digunakan dalam fenomenologi adalah epos. Tadi
depan sudah saya jelaskan apa epos itu. Atau bracketing. Berdasarkan konsep epos, seorang peneliti atau investigator sebisa mungkin mengesampingkan dugaan-dugaan awal penelitiannya yang belum teruji kebenarannya, agar dapat memahami fenomena yang muncul dari individu partisipan melalui sudut pandang yang baru. Nah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Haryanto untuk menjelaskan langkah-langkah fenomenologi. Monggo, Pak Haryanto. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Ada beberapa prosedur menurut buku itu ya di Creswell yang bisa saya baca. Langkah-langkah prosedur utama yang bisa dilakukan dalam penelitian fenomenologi. Saya kembali sebentar, setback kepada yang berkaitan dengan bahwa penelitian ini dipakai dalam hermeneutik juga. Tadi sudah saya share makalah saya dulu itu berkaitan dengan hermeneutik itu. Di kalangan ahli tafsir itu, katakanlah di kelompok Islam di Indonesia itu, tafsir dengan menggunakan hermeneutik itu dianggap sebagai kelompok liberal gitu kan. Kita pernah berdiskusi itu di filsafat gitu kan. Kenapa? Karena istilah penelitian dengan perspektif pendekatan hermeneutik itu munculnya dari barat, sehingga kemudian ketika kelompok muslim mentafsir sebuah Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dianggap sebagai liberal gitu. Itu yang muncul dalam diskusi-diskusi kelas-kelas doktor tapi yang kelas membahas tentang keislaman itu. Di prosedur ini ya Islamic Studies. Jazakumullah khairan Ustaz Isom. Di prosedur ini yang harus dilakukan pertama kali adalah memahami tentang fitur-fitur dari fenomena itu. Apa kemudian yang akan dikaji? Apakah benar kemudian itu sebagai sebuah fenomena? Contoh sahabat-sahabat. Kan tadi dijelaskan bahwa fenomenologi itu salah satunya adalah membahas tentang makna yang terkandung atau baik tersirat atau tak tersirat. Seperti kemudian contohnya, ketika Anda mau meneliti tentang bagaimana makna atau kondisi seorang korban yang mengalami HIV/AIDS atau mereka yang mengalami katakanlah sekarang virus corona, itu bisa diungkapkan dengan fenomena yang terjadi. Bagaimana kemudian pandemi sekarang ini ketika diteliti dengan pendekatan fenomena itu, makna yang terkandung di dalamnya yang dirasakan baik mereka sebagai penderita maupun kita kanlah sebagai seorang yang alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat ya. Kita yang sehat itu kan, bagaimana kemudian efek pandemi itu terhadap kejiwaan itu bisa diungkapkan bisa diteliti, dan itu salah satu contohnya. Jadi perlu dipahami tentang fitur-fitur dari fenomena itu. Yang selanjutnya kemudian menentukan masalah penelitian penting gitu kan. Apakah ini masuk dalam kualifikasi tentang fenomenologi atau masuk dalam kajian yang Pak Gofar. Yang Pak Gofar itu apa kemarin itu ya? Naratif atau yang Mas Tamam. Jadi itu harus penting dipastikan itu, takut kemudian salah persepsi ya, oh ini harusnya masuk ke naratif kok kemudian masuk ke fenomenologi gitu kan. Itu harus dipastikan juga. Jadi harus dipastikan bahwa kembali lagi ke fitur itu kemudian ketika ditentukan memang adalah merupakan masalah-masalah penelitian. Masalah penelitian harus bersesuaian dengan prosedur fenomenologi itu sendiri. Ada tahapan-tahapan berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Istifadah itu. Mengungkapkan pengalaman umum yang dialami. Sekali lagi bukan individu, tapi kohesivitas. Banyak orang yang mengalami. Tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang, kan? Tidak hanya kamu, tidak hanya saya, tapi tentang kita bersama. Itu. Terus tentu fenomenanya juga harus menarik lah. Masa kemudian fenomena sudah out
kita ungkap kembali itu kan, walaupun kemudian kita tidak menegasikan sesuatu yang sudah lama itu kan, tapi yang harus kita ketahui bahwa ini harus update, bukan update status ya, harus update dari fenomena-fenomena yang baru, yang menarik, yang menghadirkan satu satu hal yang baru sehingga kemudian pantas dan menarik untuk kemudian untuk kita sajikan sebagai sebuah penelitian dalam perspektif fenomenologi itu sendiri, memastikan informan benar-benar mengalami fenomena itu. Jangan seperti Pak Sandiko katakanlah kita wawancara sementara dia tidak mengalami sama sekali. Ini namanya data yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Ini dibuat-buat. Dalam penelitian bisa saja seorang riset itu melakukan manipulasi dalam penelitian. Itu bisa saja terjadi. Oleh karenanya, dan itu keluar dari prinsip-prinsip seorang peneliti itu kan. Jadi harus dipastikan informan itu benar-benar mengalami, ya. Harus dipastikan dia mengalami di situ, dia juga ada di situ itu kan, dia juga merasakan, bukan kemudian yang mengalami orang tua saya nggak bisa secara kejiwaan, karena ini kan fenomena tadi sampaikan juga aspek psikologis itu kan. Jadi harus mengalami secara kejiwaan. Mungkin seperti kemarin ya Pak Tamam, ketika kita diskusi di materi Pak Suhadi itu kan, kita bisa memantau segala sesuatunya melalui 4.0 itu ya, semuanya sudah serba internet ini kan. Mudah-mudahan yang pakai paketan ini tidak habis ya. Itu kan pakai internet, semuanya memang bisa dilihat, tapi apakah bisa melihat dalam aspek psikologinya? Belum tentu, dan tidak mungkin saja tidak, karena aspek psikologis itu kan jeroan. Apa yang kita rasakan bisa berbohong dengan wajah sedikit aja, bisa berbohong, senyum itu kan, padahal di sini sedang sakit itu kan. Bisa aja seperti itu. Jadi memastikan informan itu real, nyata, mengalami tentang sesuatu hal yang terjadi. Yang selanjutnya adalah deskripsi tekstur yang dialami, itu kan, deskripsi tekstur. Kalau wajahnya kira-kira seperti apa? Sama ketika kemudian kita katakanlah lihat ekspresi ini ya, keluarga katakanlah yang mengalami COVID itu kan pasti sedih, tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka, sekedar mau ngirim makanannya pun tak bisa, gitu kan. Itu kan secara tekstur bisa dipahami, fenomena itu bisa dideskripsikan dengan sedemikian rupa dari objek-objek yang banyak itu. Si A menunjukkan sikap yang seperti ini, gitu kan. Kabar terakhir kan kita dengar di Sampang itu suaminya meninggal, dua mertuanya meninggal, gitu kan. Tinggal istri dan anaknya sekarang sedang berjuang untuk kesembuhan COVID itu, semoga segera sembuh itu ya. Itu berkaitan dengan prosedur di penelitian riset fenomenologis ini. Yang terakhir, tantangannya adalah perlunya pemahaman tentang fenomena, ya. Perlu ya, katakanlah tantangan kita adalah bagaimana kemudian memahami setiap fenomena itu. Apakah kemudian setiap fenomena kemudian masuk dalam fenomenologi? Belum tentu juga itu kan. Jadi yang karakteristiknya kemudian mewakili terhadap bagaimana kemudian seseorang itu riset yang menggunakan pendekatan ini kemudian memahami betul itu kan, bahwa itu sebuah fenomena yang bisa dilakukan penelitian dengan pendekatan ini. Termasuk juga tadi sudah disinggung pemahaman tentang secara filosofis itu kan, apa yang tak terungkap itu kan, itu harus difahami sehingga bisa kritis di dalamnya juga ya. Ada analisis di dalam juga, termasuk juga ada kalau di filsafat itu kan radikal, mengungkapkan segala sesuatunya, entitas yang ada di dalam apa yang terjadi, makna sebenarnya terkandung ya dalam makna yang terkandung di dalamnya itu. Termasuk juga pemahaman dengan langkah reflektif gitu kan, pemahaman dengan langkah reflektif gitu kan. Kalau di situ terjadi seperti itu, kira-kira apa yang terjadi di belakang itu gitu kan. Itu kan di belakangnya itu kan, secara reflektif. Kalau dia sedih gitu kan, kira-kira kesedihan dia itu seperti apa gitu kan.
lebih mendalam kemudian mampu melakukan analisis data secara struktur, bukan data kemudian sudah tidak terstruktur, tidak terukur, dan parsial. Ini bisa menghasilkan satu data yang bukan, saya tidak mengatakan tidak jelas, bisa kemudian ambivalens, terjadi temuan yang 1, 2 itu kan tidak jelas, tidak sesuai dengan rumusan yang sudah ditetapkan, sehingga terjadi ambivalensi dalam data yang dikumpulkan itu. Terima kasih sahabat-sahabat, jazakumullah khairan. Kita diskusi apa yang kita bisa diskusikan kepada Bapak Profesor Miftah. Kami sampaikan jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya silakan nanti sama Bu Istifadah yang akan banyak menjelaskan, termasuk dibantu dengan Pak Gofar dan Pak ini mana ya? Pak Sandiko ini. Silakan Bu Is. Kok belum masuk, Sandiko? Baik, mungkin saya mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Is ya, Pak Gofar. Siapa saja? Maaf Pak, interupsi dulu. Oke, gimana? Ini berapa menit? Karena kita harus presentasi 2 kelompok. Ya ini kan 40, nanti ganti lagi 40 gitu. Ini 40 kan mati kemungkinan. Pak Tamam tapi enggak mati ini ya? Enggak, belum mati. Enggak, artinya ini kan berbayar gitu. Enggak, berbayar. Oh iya. Kaprodi ini gawat Kaprodi. Saya kira berbayar. Kalau kita langsung aja dulu 2 kelompok, nanti setelah itu baru kita diskusi. Iya. Nah, 1 diselesaikan karena topiknya beda. 1 diselesaikan, nanti ngerekam lagi untuk yang berikutnya gitu loh. Nah, ini kan 40 menit. Nah, makanya kira-kira time-nya kurang berapa, Mas Tamam? Nggak kelihatan ini time-nya. Ya, langsung aja lah biar. Ya, langsung aja. Oke. Makasih atas waktunya. Terutama saya memberikan apresiasi terlebih dahulu untuk kedua pemateri yang cukup semangat di jam-jam perjuangan seperti ini, meminjam bahasanya Prof. Ridho. Ya, jam-jam perjuangan. Semangat, Allahu Akbar. Baik, tadi setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh kedua pemateri tentang penelitian fenomenologi, ini memang materi yang cukup menarik untuk dibahas. Tadi disebutkan kalau penelitian fenomenologi ini adalah termasuk ranah penelitian dalam metode kualitatif. Sini penelitian ini untuk menggali dan mengungkap sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup bagi sekelompok individu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, ini adalah karena kita ini kan tentunya ke depan itu akan melaksanakan riset. Dan riset ini tidak hanya di dunia kampus kita sebagai tugas disertasi, tapi kemungkinan besar nanti setelah kita menjadi mahasiswa program doktor ini, bagaimana kita melakukan action kita nanti di luar kan gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya itu, kira-kira untuk penelitian fenomenologis ini, saya mengambil pertanyaan why, misalkan mengapa. Nah, mengapa kita melakukan studi fenomenologi itu? Nah, tatkala misalkan kita tarik dalam dunia pesantren, yang bakal menjadi kajian kita di disertasi itu. Kira-kira hal apa nanti yang bisa diungkap misalnya di pesantren itu tatkala kita menggunakan penelitian fenomenologi ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua,
Tadi sedikit disinggung tentang prosedur dari penelitian ini. Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana analisis data dalam fenomenologi ini. Jadi analisis data. Pak Sandiko nge-share apa? Analisis. Mohon keseriusannya, ini direkam Pak Sandiko. Ayo di out atau keluar dulu dari grup. Keluar dulu. Mohon Pak Sandiko untuk serius ini. Kira-kira dari prosedur untuk melakukan penelitian ini, di situ kan ada nanti dalam proses teknik analisa datanya. Kira-kira analisa data yang digunakan dalam penelitian fenomenologi itu seperti apa? Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Wis. Sudah langsung dijawab. Monggo bisa langsung aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak Gofar atas pertanyaannya. Tadi Pak Gofar mencoba bertanya mengapa kita mengambil studi fenomenologi? Hal apa yang bisa kita ungkap di pesantren? Gitu kan, Ge? Kalau saya ulang itu. Nah, kembali pada pemahaman awal tadi bahwa fenomenologi itu menggambarkan kesamaan semua partisipan atau apa ya? Menjelaskan mengungkap makna konsep fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran. Nah, sekarang kalau pertanyaannya mengapa mengambil studi fenomenologi? Nah, ini disesuaikan dengan keadaan atau konteks yang ada, Pak. Sekarang umpama di dalam satu permasalahan di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren hal yang terjadi umpama yang kita ungkap itu tentang apa ya? Seringkali di pondok itu apa ya Pak Cori yang sering terjadi di pondok itu umpama? Gus Isom apa kira-kira Gus Isom? Yang biasa terjadi di pondok gitu loh ya. Nah, umpama ada gosip dan lain sebagainya gitu lah ya. Padahal di pondok itu kan tempatnya kita menimba ilmu agama yang tahulah hukum-hukum agama. Nah, itu dialami tidak oleh perseorangan, tidak dialami oleh individu, tapi dialami oleh banyak orang. Nah, kemudian hal yang seperti ini, yang banyak orang mengalami hal yang sama, nah itu, maka kita bisa menggunakan studi fenomenologi, fenomena yang ada. Nah itu, kenapa di pondok itu terjadi hal seperti itu, dan tidak terjadi pada satu individu. Banyak partisipan, orang lain yang mengalami hal yang sama. Padahal kita tahu kan, pondok itu tempatnya apa. Nah itu. Gosip itu bagaimana hukumnya? Itu kan kita tahu. Nah, tapi kenapa itu ada di pondok? Maka itulah yang dimaksud dengan fenomenologi. Dan kenapa harus fenomenologi yang diambil? Nah, itu menurut paparan dari saya ya. Nah, itu mungkin. Nah, sekarang yang gambaran analisis data, mungkin Pak Cori yang bisa lebih menjelaskan. Analisis data yang kalau datanya kan sama, kalau pengumpulan datanya sama ya. Dalam penelitian kualitatif kan teknik pengumpulan data ada ada observasi. Saya sering menyatakan di kelas kita itu kekuatan penelitian kualitatif itu, karena ini kualitatif itu adalah pada observasi. Kehadiran langsung seorang periset di lokasi, di mana kemudian dia harus mengalami secara langsung ya
kemarin kita sampai mencontohkan kan, ya sampai di situ. Bahkan kenapa saya sebut tidak boleh menunjukkan identitas diri, gitu kan? Tidak mengenalkan identitas diri kepada informan, ya agar mereka tidak canggung, gitu kan? Betul yang disampaikan oleh Pak Prof kemarin, kita harus memperkenalkan, iya, kepada institusi harus memperkenalkan, kepada pihak-pihak kelembagaan harus memperkenalkan. Tapi kepada informan yang lain, gitu kan, kita bisa langsung, karena dalam rangka apa? Biar dalam rangka informan itu tidak merasa, wah ini bahaya, ini penelitian, kan? Bisa seperti itu. Jadi atau bahkan apalagi kalau seorang peneliti hadir dengan gaya formal, gitu kan. Kayak Pak Gofar itu selalu pakai jas, songkok, mungkin agak agak miring-miring kayak Pak Isom itu bisa saja itu. Tapi kan kadang informan itu kan mengalami secara psikologis dulu Pak. Secara psikologis, wah ini saya diteliti. Kayak tadi nih Mbak Lulu ini ya, ini Mbak Lulu panitia rapid test santri itu kan. Santri yang datang lihat Mbak Lulu itu langsung tidak panas Pak ketika pakai termo itu kan. Langsung tidak sampai angka 40 karena ada senyum. Tapi kalau mereka ngadap ke saya kemarin itu langsung saya miring ke sini, takut langsung. Jadi biasanya 36,2 hampir 4, hampir langsung ngakal. Langsung ngakal. Itu yang terjadi. Ini contoh ya. Langsung turun. Langsung sok ya. Tidak, ini contoh maksud saya ya. Contoh maksud saya di mana kemudian kehadiran seorang peneliti dengan gaya formal ke lokasi objek itu di mana, kemudian dikenal sebagai seorang yang serius katakanlah bawaannya, itu mempengaruhi terhadap kondisi psikologis orang yang dia wawancara. Dia bisa tidak terbuka terhadap kepada satu data-data tertentu, gitu kan. Oleh karenanya tetap data-data itu tentu pada umumnya ya, observasi itu, kemudian ada interview juga, interview haruslah, nanti sampean mau interview dengan siapa itu kan, itu dokumentasi penting juga, itu salah satunya berkaitan dengan teknik pengumpulan data di fenomenologi itu. Makanya kehadiran seorang peneliti di lapangan itu menjadi sebuah keharusan. Dalam sumber data itu yang penting adalah human itu, orangnya, siapa, fenomena itu harus jelas. Tidak semuanya bisa menjadi bisa menjadi sumber itu. Jadi human-nya itu harus jelas. Dia menjadi key informan, menjadi informan kunci, gitu kan. Kalaupun katakanlah informan kunci hanya 1, 2, 3 orang, ya. Tapi ada informan yang lain yang bisa menjadi pelengkap. Makanya dalam penelitian itu data bisa ada, bukan bisa ada ya, tapi data harus ada yang primer, dan primer itu dia adalah sumber, katakanlah ya, sumber inti. Ada juga ada yang sekunder itu kan, pelengkap terhadap data-data yang lain. Sama dengan di hadis tuh, ada yang sahih, ada yang tingkatannya itu kan di bawahnya. Tapi kalau kemudian dia bisa saling mendukung terhadap hadis-hadis yang lain. Informan juga seperti itu. Ada key informan ya. Ada informan kunci dalam yang disebut dengan human itu, manusia yang sebagai informan kita. Kemudian ada juga harus ada yang kemudian data melalui informan bersifat soft data ya, soft data yang mendukung terhadap fenomena yang kita kaji. Kemudian itu ada soft datanya juga, ada juga hard data, data yang bisa dilihat secara umum ya. Itu, dan saya kira juga teman-teman bisa memahami bagaimana kemudian instrumen yang digunakan. Ya. Tadi kan salah satu yang digunakan sebagai instrumen itu ada yang sifatnya adalah manusia sebagai human instrument ya, manusia sebagai human instrument dalam penelitian kita. Analisis datanya Pak Gafar
saya tidak membaca secara menyeluruh, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain, tapi di sini ada. Tapi kalau ada, nanti juga sama dalam analisis data itu, ada reduksi data, itu pasti dalam sebuah penelitian tentu harus datanya harus direduksi juga, ada, karena kalau tidak dianu itu kan bahaya, termasuk juga data harus dicek. Bagaimana kemudian cara menyajikan data, gitu kan? Data harus bagaimana dalam sebuah analisis data ada reduksi data, bagaimana kemudian dalam penyajian datanya, termasuk ketika dia melakukan proses kesimpulan, melakukan proses verifikasi dari data-data itu. Ingat bahwa tidak semua informan itu kemudian datanya bisa kita percaya. Makanya kemudian ada triangulasi data, ada proses verifikasi data, pengecekan, sehingga data yang kita pilih, saya tidak mau menyebut absolut, tapi paling tidak data itu bisa kita bertanggungjawabkan, baik orangnya maupun secara keseluruhan bisa dipertanggungjawabkan datanya itu ya. Terutama bisa dipertanggungjawabkan tingkat keilmiahannya. Cek datanya gimana ya, kredibilitasnya itu kan, kredibilitas data yang dihadirkan itu seperti apa itu kan. Di Creswell itu dia menyampaikan bahwa pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatannya itu kan secara member check, itu bahasa Creswell itu di halaman 54. Terima kasih. Tidak saya lanjutkan karena panjang. Lupa juga. Saya tambahkan sedikit, Pak Cori, mungkin. Yo, lanjut. Ya. Kalau teknis analisis data, menurut PAN kami, Mutakas, itu ada beberapa, yaitu satu, list dengan teknik listing and preliminary grouping, yaitu mendaftar semua ekspresi dan relevan dengan pengalaman, yaitu daftar jawaban partisipan. Itu yang pertama. Yang kedua, reduction and elimination, yaitu menguji setiap ekspresi yang ada dengan dua persyaratan, yaitu ekspresi yang mohon maaf. Kemudian ekspresi memungkinkan untuk kelompok dalam suatu kelompok besar disebut yang diberi label gitu. Nah, itu yang kedua, reduction and elimination, yang dieliminasi dan yang tidak. Kemudian yang ketiga, clustering and thematizing the invariant constituent, yaitu pengalaman responden atau responden penelitian yang berkaitan ke dalam label-label tematik. Nah, yang keempat, final identification of the invariant constitution and them by application. Validation merupakan proses memvalidasi invariant constitution. Kemudian yang kelima, individual textual deskripsi dengan menggunakan invariant constituent dan tema yang valid dan relevan dari tahap sebelumnya. Keenam, individual struktural deskripsi, hasil dan penyusunan individu tekstual deskripsi dan imajinatif varian akan membangun individual struktural deskripsi dari pengalaman setiap responden penelitian. Dan yang terakhir, yang 7, textual struktural description. Tahap ini merupakan proses penggabungan antara textual description dan struktural description dari pengalaman masing-masing setiap responden penelitian. Mungkin itu Pak Gofar, jawaban dari kami, ya Pak Haryanto dan saya. Demikian. Oke. Mungkin ya, teman-teman. Bentar. Yang analisis Bu, analisis tadi diambil dari teorinya siapa nggih Bu? Ini ya dari bukunya Creswell, tetapi ini bentar, nanti besok. Apa ada tetapinya Bu? Kalau analisis ya, kalau analisis data
kita bisa saling menguatkan, Mbak ya. Ya. Kalau analisis data, kita di penelitian itu mau pakai bukunya siapapun, apa namanya, itu bisa Vancam. menggunakan juga yang lain, bisa Dari juga. Mostakas. Ini ada dalam Creswell. Vancam dari Mostakas ya. 1994, halaman 121. Ini teknik analisis data. Silakan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang juga. Ini kan biar apa namanya? Biar komprehensif ya teman-teman yang saya juga bisa belajar ini. Ini penting ini saya menarik maksud saya itu kan. Betul. Karena gini, mohon maaf ini karena untuk berbagai macam penelitian yang kita pelajari ini kan yang paling penting itu satu, kita memahami sebenarnya apa sih penelitian ini kan gitu, masing-masing pendekatan itu. Terus yang kedua, yang paling penting itu bagaimana kita bisa menyusun laporan dari berbagai macam pendekatan ini. Lah, sehingga kalau selamat datang, Prof. Ya. Selamat datang, Prof. Karena kalau semuanya dianggap sama, nah ini kan jelasnya punya spesifikasi sendiri. Misalnya studi kasus kan punya spesifikasi tersendiri. Nah, sehingga perlu adanya distingsi lah, istilah pembeda antara studi kasus, antara fenomenologi, antara grounded teori kan seperti itu. Sehingga yang saya tanyakan itu analisis data dari fenomenologi ini, nah, seperti itu tadi, sehingga apabila diambil grand teorinya, ini diambil dari buku apa kan, makanya saya tanyakan seperti itu. Saya rasa cukup Bu Istifadah. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut yang berikutnya dong. Bisa presentasi berikutnya, Pak? Gimana? Baru ada demo, lupa loh ngajar. Mohon maaf Pak Prof, untuk yang materi ini kita rekod Pak Prof untuk laporan. Oke. Oh, mantap ya wes. Kita rekod. Insya Allah apa di ke YouTube dengan Bu Ketua ini nanti kena usah. Mohon izin rencananya 2 pemateri nih Pak Prof. Oh ya silakan. Saya rapat ya. Saya nggak bisa ngamal terus ya. Terus aja ya. Saya Oke. 2 materi Insya Allah. Izin, ngapunten Prof, ini rekan-rekan izin untuk hari ini sekaligus 2 materi. Pripun Prof? Ya wes. Ya wes. Oke. Ya, juga. Terima kasih Pak Prof. Mohon. Oke, kita presentasi ya. Berarti ini yang dicukupkan yang saya. Monggo ditutup dulu Bu Istifadah. Siap, monggo. Selanjutnya yang kita ya Pak Tamam. Ya, biar ditutup dulu dengan Bu Is. Oke. Tutup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa mengapresiasi atau bisa ikut berdiskusi dalam forum kajian fenomenologi. Terima kasih juga pada pembimbing kami Prof. Miftah yang bisa hadir pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai pemateri, saya Istifadah dan Pak Haryanto, mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diapresiasi tepuk tangan. Ini lanjut rekamannya ya. Intrusi Mas Tamam, apakah pakai gelombang lain? Nah, artinya karena topik yang berbeda kita keluar lagi, recording lagi itu gimana? Enak keluar, usulan saya keluar. Gini, Jadi proses tersendiri terus. Ini proses ini rendernya takutnya kan merender ini lama. Nah, Oke dah, lanjut aja wes. Lanjut aja ya Pak Tamam, nanti soal misalnya kita sudah off, misalnya sudah langsung aja kita pindah gitu ya. Yang ada ini kita manfaatkan. Khawatirnya gini, tatkala pertanyaan putus. Presensi sama Pak Miftah, absensinya dibuka enggak? Monggo di WA, Bu Ketua, monggo. Iya, beliaunya kan lagi kan. Beliaunya kan lagi rapat, khawatir mengganggu ya. Iya.
Ya, Ibu, Gimana? Ibu Lulu, kalian host. Kita mulai dulu ya. Iya. Oke, monggo. Ayo dah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan diskusi kita untuk yang kedua. Setelah tadi disampaikan oleh Pak Hori dan Bu Istifadah tentang penelitian hermeneutik. Saya bersama dengan Pak Tamam mendapatkan materi tentang narrative research design. Penelitian tentang teknik penelitian naratif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penelitian naratif ini adalah penelitian yang sifatnya bercerita. Jadi menceritakan sesuatu yang itu menyangkut pribadi maupun orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa naluri manusia tidak lepas dari keinginan untuk menceritakan tentang sesuatu, baik itu cerita tentang pribadinya sendiri maupun menceritakan tentang orang lain. Nah, dalam penelitian naratif ini ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh para ahli, tetapi kami mengambil di sini satu pandangan sebagaimana yang menjadi tugas kita bersama, yaitu tentang pendapatnya Creswell, di mana mengatakan bahwa penelitian naratif itu merupakan suatu bentuk khas dari penelitian kualitatif. Biasanya berfokus pada studi satu orang atau individu tunggal dan bagaimana individu itu bisa memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang disampaikan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan cerita, pelaporan pengalaman individu, dan membahas arti pengalaman itu bagi individu yang lain. Nah, pada dasarnya dari definisi ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa penelitian naratif ini menceritakan tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Yang mana dari cerita yang disampaikan itu diharapkan nanti ada sesuatu yang bisa menjadi teladan atau ada sesuatu yang nantinya bisa membuka sesuatu yang baru atau hal-hal baru untuk langkah ke depan. Nah, dalam beberapa penelitian naratif, kita sudah sering melihat hal-hal yang bahkan mungkin di antara kita sendiri sering kita menjambarkan tentang cerita atau riwayat hidup kita. Nah, ini nanti akan disampaikan dalam beberapa contoh penelitian naratif atau macam-macam penelitian naratif yang kami sampaikan juga di sini tentang apa sih gunanya dari penelitian naratif itu sendiri. Penelitian naratif ini digunakan ketika peneliti ingin membuat laporan naratif dari cerita individu. Kemudian penelitian naratif ini memiliki hubungan yang dekat antara peneliti dan partisipan. Hal ini dikarenakan partisipan memberikan informasi secara mendetail, dan peneliti mendengarkan serta melaporkan kembali cerita atau informasi tersebut, sehingga partisipan merasa bahwa cerita atau informasi yang ia sampaikan itu penting dan bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Peneliti dalam menuliskan cerita atau informasi dari partisipan menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti dapat menulis dalam bentuk sastra yang persuasif. Itu kegunaan dari naratif riset naratif. Kemudian ada beberapa macam penelitian naratif yang disampaikan oleh Creswell, bahwa jenis-jenis penelitian naratif itu yang pertama ada autobiografi, kemudian bibliografi, kemudian ada riwayat hidup, ada cerita pengalaman pribadi, kemudian cerita pribadi. Yang keenam ada interview, ada dokumen pribadi, ada sejarah hidup, ada etnografi, ini kemarin kita sudah pelajari bersama, kemudian ada autonografi dan etnopsikologi. Ini dari macam-macam
penelitian naratif, mungkin di antara kita sering juga melakukan ini, contohnya pada nomor 3, riwayat hidup. Kita sering menceritakan tentang diri kita sendiri dan pengalaman kita sendiri, yang kemudian diharapkan dari apa yang kita sampaikan itu orang lain bisa tahu tentang diri kita, orang lain bisa membaca tentang pengalaman hidup kita. Selanjutnya tentang ciri-ciri penelitian naratif. Setidaknya di sini ada 7 karakteristik utama yang penting dalam penelitian naratif, dan untuk ciri-ciri penelitian naratif ini akan disampaikan oleh Pak Badrut Tamam. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 karakteristik utama yang penting dalam penelitian naratif. Halo, suara saya terdengar apa ya? Tes. Boleh loh. Kedengaran Pak Tamam. Oh, kedengaran. Oh, oke. Pak Tamam, kedengaran semua. Kita mute ini biar nggak ramai. Oh iya, siap. Oke, masuk, terang. Ini mungkin teman-teman bisa lihat di screen saya ini ada beberapa produk dari penelitian naratif itu sendiri. Untuk karakteristiknya nanti ada di setelah ini. Ini ada salah satu contoh dari Amani Lubis. Amani Lubis ini sekarang jadi rektor UIN Jakarta. Beliau juga nulis autobiografi sebagaimana tadi disampaikan itu dulu. Kemarin ngisi kita ya? Iya. Syarif Hidayatullah ini. Iya, UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian Buya Hamka. Ini salah satu biografi beliau. Kemudian ada juga Jokowi, Hairil Anwar. Ini sastrawan Indonesia. Kemudian ada juga biografi Gus Dur. Nah, ini kebanyakan. Ya, Pak Gofar itu nggak dimunculkan itu? Masih berbentuk riwayat hidup. Riwayat hidup. Oh, riwayat nyata. Riwayat. Lanjut. Ciri pertama adalah pengalaman individu. Jadi biasanya penelitian naratif ini menyatakan atau berisi tentang pengalaman individu itu sendiri, baik secara dia menceritakan dirinya sendiri ataupun dia menceritakan orang lain sebagai partisipannya. Yang kedua, ciri-cirinya atau karakteristiknya itu ada sisi-sisi kronologi pengalaman. Jadi tulisannya tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya bercerita bagaimana dia hidup, bagaimana dia berkegiatan atau apapun itu yang ingin diangkat dalam sebuah buku, tapi dia biasanya karakteristiknya memuat ditunggu bermasalahnya. Ada kronologinya, ada sisi waktunya, ada sisi urutan. Malah kalau mau lengkap tahun, tanggal, hari bisa lebih bagus kalau dalam penelitian naratif. Ini salah contohnya ada di buku 2 ini. Ini buku tentang kronologi Perang Dunia Kedua, kemudian Kamus Sejarah Agama Islam. Mungkin teman-teman juga pernah melihat Kamus Sejarah Agama Islam. Di perpustakaan itu saya lihat banyak sekali ya, jadi satu jilid gitu. Iya, kemudian saya pernah lihat juga. Ciri-ciri yang ketiga mengumpulkan cerita individual. Jadi sebuah karya naratif itu dia mengumpulkan cerita individual seperti ceritanya Raden Ajeng Kartini. Itu dituturkan oleh banyak orang padahal sosoknya satu begitu. Kemudian berikutnya dia memulihkan. Jadi yang dimaksud dengan memulihkan di sini adalah ini nggak kelihatan nih. Pokoknya dia tuh intinya adalah berusaha untuk menempatkan
menempatkan posisi, waktu, tempat, plot, adegan pada tempatnya sesuai dengan kronologisnya, sehingga kalau ada seumpamanya orang yang tingkat ketika orang menulis tapi dia tidak terlalu ada kesalahan atau tingkat kebohongannya itu masih ada, bisa diluruskan lagi. Jadi bisa dipulihkan dengan karya narasi yang lainnya. Jadi ini buku pintar sejarah Islam. Kenapa kok dinamakan buku pintar? Karena khawatirnya ada karya lain yang membelokkan sejarah Islam itu sendiri. Jadi dia berkarakter memulihkan. Kemudian ini jadi satu slide, ada 3 karakter. Yang pertama mengandung konteks atau pengaturan. Jadi dalam karya itu dijelaskan secara rinci tempat di mana cerita terjadi secara fisik. Kemudian mengandung penggodaan atau tema. Jadi ada temanya, tidak hanya sekedar cerita tapi ada temanya. Hal ini dibutuhkan karena pembaca itu kadang tertarik kalau ada temanya, seperti semuanya Ibu Amani Lubis ini, Namaku Harapan katanya. Kenapa kok ada subtema Namaku Harapan? Karena memang arti dari namanya sendiri adalah amanah. Amanah apa kalau dikaitkan dengan jabatannya sekarang sebagai Rektor UIN Jakarta? Ya ada amanahnya untuk memimpin atau mengembangkan Universitas Islam yang beliau pimpin menjadi universitas terdepan begitu. Kemudian Prof. Hamka, Pak Jokowi apalagi yang sekarang memang lagi memimpin Indonesia. Kalau Gus Dur juga udah jelas ada temanya, ada beliau tuh kiai yang bisa dalam segala bidang begitu. Makanya di biografi beliau tuh ada tema, tidak hanya pintar dalam hal politik, tapi beliau kiai yang katanya kasyaf dan lain sebagainya. Kalau Khairil Anwar juga begitu, dia sangat identik dengan tema kesusastraan. Dia identik dengan orang yang ingin bebas, tapi dengan cara-cara yang indah begitu, cara-cara sastra. Kemudian yang terakhir, salah satu karakteristiknya dia berkolaborasi dengan peserta. Peserta di sini dimaksud adalah partisipan. Jadi partisipan, jadi seorang penulis penelitian naratif itu dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya partisipan. Jadi partisipan ini bisa bersifat dia yang menjadi subjek penelitiannya atau menjadi subjek yang akan diceritakan, tapi dia bisa juga partisipan ini menjadi pelengkap dari subjek yang diceritakan dalam karya tersebut. Semuanya saya ingin menceritakan Kiai Hoiri dari Situbondo begitu kan. Nah, saya tidak hanya wawancara dengan Kiai Hoiri ini, tapi saya akan tanya ke Ibu Lulu bagaimana dia sebagai tetangga yang setiap hari apa benar. Jadi saya akan melakukan validasi data begitu. Jadi apa nanti yang menjadi karya saya ini menjadi karya yang utuh, tidak hanya berasal dari satu pandangan saya aja. Kemudian berikutnya prosedur penelitian naratif. Ada beberapa prosedur, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 prosedur seorang peneliti bisa melakukan penelitian naratif. Yang pertama, prosedurnya adalah peneliti mengidentifikasi suatu fenomena yang menjawab permasalahan penelitian untuk dieksplorasi. Jadi yang pertama kalau kita mau melakukan penelitian ini, kita harus tahu fenomena apa nih sebenarnya yang menarik untuk saya lakukan penelitian. Umpamanya sekarang ini yang fenomena menarik adalah COVID. Jadi siapa orangnya nih yang bisa saya jadikan subjek saya? Oh, Ibu Siti Fadila Supari semuanya. Kenapa kok Siti Fadila Supari? Karena beliau pernah menjadi Menteri Kesehatan yang pernah ibarat kata punya konflik dengan WHO sehingga beliau menang dalam kasus virus yang terdahulu. Jadi harus bisa menentukan fenomena untuk menjawab
penelitian dia sendiri apa. Katanya harus lengkap. Kemudian yang kedua, setelah menentukan itu, pilih salah satu lebih individu yang dapat memberikan pemahaman tentang fenomena yang dimaksud. Jadi yang tadi itu ya, proses memilih ini siapa individu ini. Kadang ada juga sebenarnya penelitian naratif ini melalui proses pesan dulu. Kadang ada seorang tokoh, bukan orang, kadang banyak orang tokoh yang ingin eksis dalam sebuah buku, dikenal oleh banyak orang. Itu bisa mungkin dilihat dari para petinggi kayak tadi Jokowi, ada bukunya. Gubernur dulu di Kalimantan Timur itu, dari gubernur pertama sampai gubernur yang kemarin Pak Awang Faruk itu ada penelitian naratifnya, ada. Jadi dia by pesanan gitu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi berupa cerita dari partisipan dan menceritakan kembali kisah individu. Jadi menggali dari orang lain dan partisipan yang bisa mengumpulkan data ini bisa menjadi lengkap, sehingga penulis bisa lebih leluasa dan lebih lengkap datanya ketika saat menulis. Kemudian keempat, berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Jadi terus menjalin interaksi dengan para partisipan itu sehingga data kita menjadi lebih akurat. Kemudian yang terakhir, menulis cerita tentang pengalaman dan memvalidasi keakuratannya. Cara memvalidasi keakuratan dari cerita, subjek, atau partisipan ini nanti ada proses evaluasi namanya. Jadi setelah kita melakukan selesai, baru kita kayak evaluasi gimana tingkat cerita ini bagus apa enggak begitu. Nah, ini proses evaluasi penelitian naratif. Ada 5. Yang pertama, penelitian naratif yang baik itu melaporkan cerita tentang pengalaman hidup individu. Jadi salah satu individu, kalau dalam sebuah buku tapi diceritakan banyak individu, maksudnya tadi salah satu buku Jokowi itu ada yang dibahas menteri-menterinya, nah itu jadi karyanya jadi tidak fokus nanti, kecuali nanti ada testimoni itu berbeda nanti, testimoni bagaimana sebenarnya Jokowi sosok ini bagaimana, baru itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan ke dalam kronologi. Jadi kalau ada kronologinya, ada waktunya, ada timingnya, di dalam data itu menjadi lengkap, itu proses berarti bagus begitu. Nah, proses ininya. Pembaca juga akan lebih enak dalam membaca kalau ada proses kronologi. Kemudian menempatkannya dalam ranah atau konteks. Ada konteksnya, ada ranah. Maksud dari buku ini apa, penelitian ini apa sebenarnya. Jadi itu akan menjawab apa yang menjadi keingintahuan pembaca nantinya. Kemudian yang keempat, menarik beberapa tema dari cerita itu. Tema, jadi tidak hanya seperti Jokowi, satu fokus saja bahwa Jokowi itu dari Solo saja yang diceritakan, itu menjadi kurang menarik nantinya kalau dievaluasi. Jadi harus butuh variabel ya? Iya, butuh beberapa variabel sehingga menjadi satu utuhan begitu, menjadi lebih berwarna dan lengkap. Kemudian terakhir, mendemonstrasikan. Mungkin Mas Tamam. Apa? Ini enggak nanya. Mungkin itu hanya grand tema saja. Dalamnya mungkin ada variabelnya mungkin. Iya. Saya lanjutkan, Pangge. Yang terakhir, mendemonstrasikan kolaborasi yang dekat antara peneliti dan partisipan dalam proyek naratif. Jadi harus ada kolaborasi yang terus intens antara peneliti, penulis dengan partisipannya itu sendiri, dengan subjek yang dia ingin teliti. Jadi kalau kolaborasinya lebih intens, insya Allah penelitiannya itu akan lebih menarik dan enak dalam membaca.
si pembaca itu. Saya kira itu yang bisa kelompok terakhir ini share ke teman-teman. Selanjutnya kita diskusi, monggo. Terima kasih waktunya. Monggo saya kembalikan ke host Ibu Lulu. Saya dulu. Baik, itu tadi dari kelompok kami. Kami persilakan kepada teman-teman yang membuka diskusi. Yang tanya gantian, Ada Bu Ketua, ada Bu Halimah itu, ada Bu Kur. Gantian. Kalau enggak ada saya, kalau enggak ada. Oh iya, yang lain dulu. Kami persilakan dulu yang lain, Bu Istifadah. Ini ultimatum ini. Terima kasih Bu Lulu. Saya boleh tanya ya, Saya di ultimatum yang ini. Yang lain boleh. Kecuali Pak Gofar ya, sudah tadi. Monggo Bu Istifadah duluan. Bu Istifadah. Ini Bu Ketua dulu. Ini yang terhormat Bu Ketua dulu. Bu Ketua. Oke. Yang mana nih? Iya, Bu Ketua kan nggak pernah tanya. Silakan Bu Ketua. Bu Istifadah baru selesai ngomong panjang itu. Sudah, biar. Oke, saya mau pertanyaannya. Sebentar. Yang nggak hadir siapa ini? Sandiko. Biar Pak Sandiko. Sandiko kok share nama saja ini. Isom mana Isom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya ini orang yang muncul. Iya, Bukur sudah ada. Bukur ada. Monggo lanjut. Bu Halimah. Halo, maaf Pak Bu. Oke. Udah Bu Ivana, monggo. Oke, baik ya. Karena saya kemarin mempresentasikan dengan Pak Gofar mempresentasikan ini apa namanya studi kasus. Jadi apa perbedaan antara penelitian studi kasus, grounded teori, naratif study, dan apa satunya? Nah itu dari fenomenologi. Fenomenologi. Jadi kan semua hadir. Bahkan ke Jember hadir. Ini pertanyaannya kok ini nggak kedengaran ini. Menjotos ini. Disuruh buka buku lagi nih. Ini suruh buka buku lagi. Semua kan sudah dibahas, ya kan? Semua kan sudah dibahas dari semua lima teori kan sudah dibahas. Jadi kan review ini. Bisa tahu, ya kan? Apa saja kira-kira sekilas perbedaan antara 5 teori. Nah, kalau tidak seperti itu ada 2 perbedaan antara fenomenologi dan naratif ini ya riset. Apa perbedaannya? Yang topik hari ini aja, yang topik hari ini. Ya. Tadi sudah itu. Iya, fenomenologi ya, Ya, betul. Ya, oke. Terima kasih. Sudah saja. Dilanjut dulu. Siapa lagi? Bu Lulu, mungkin saya sedikit aja ya. Nggih. Monggo Bu Is. Ya, terima kasih. Kan yang tanggal lagi nih, Kak. 2 nanggungnya. Nah, terima kasih Bu Lulu. Silakan Bu. Dari paparan yang telah disampaikan oleh pemateri. Kalau tadi saya menyampaikan fenomenologi itu jelas penelitian untuk bukan hanya individu, tapi partisipan, banyak orang. Nah, sekarang kalau yang naratif ini individu. Kalau penelitian secara individu atau naratif ini. Naratif itu Bu, bisa individu dan individu yang lain juga. Ya. Oke. Ya. Tadi mungkin sedikit ya, diperjelas bagaimana untuk mengecek keakuratan dari informasi yang telah disampaikan oleh per individu tadi. Karena bukan tidak mungkin informasi-informasi yang diutarakan oleh subjek atau objek yang akan diteliti itu adalah tidak semuanya itu benar. Maka kalau tadi Pak Tamam
memberikan beberapa prosedur, yaitu mengecek keabsahan itu dengan orang-orang yang terdekat ya atau urutan. Nah, padahal di sisi lain seperti Pak Jokowi aja ya. Tadi contohnya Pak Jokowi. Kalau naratif yang dijadikan sumber acuan itu Pak Jokowi, kemudian informasi yang didapat hanya pada satu sumber, umpama untuk mengecek keabsahan, kevalitan informasi itu hanya pada sekelilingnya, apakah itu sudah akurat? Apakah tidak mungkin itu informasi itu ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak jujur? Nah, gitulah intinya gitu. Kalau memang informasi itu didapatkan oleh seorang ataupun di sekeliling dia, padahal kadangkala pengalaman hidup atau persoalan yang diteliti itu adalah orang lain pun mampu menilai, orang lain pun mampu juga memberikan informasi. Nah, itu aja sudah mungkin. Bu Lulu, bagaimana sih mengakuratkan informasi yang didapat? Terima kasih. Oke. Ini dulu atau ada yang bertanya lagi? Bu Kurnia? Satu lagi. Satu lagi ya. Terakhir. Coba. 5 belum itu. Oh, Pak Gofar. Bu Kurnia. Gantian. Terima kasih. Keadilan gender ini, perempuan semua. Tadi kan didominasi Pak Gofar. Setuju saya, setuju. Semangat gender. Terima kasih teman-teman. Kali ini membahas tentang penelitian naratif. Nah, di sini kalau kita bicara tentang naratif atau narasi, itu kalau dalam bahasa Indonesia ya, narasi itu menceritakan sesuatu yang mana membuat seorang pembaca itu menarik. Nah, ini Bu, ini KBBI yang ini nih, definisi KBBI ini. Apa itu? Kalian kan menurut Indonesia kan definisi KBBI itu, bukan Gresel. Ini direkam, ini serius. Oke, saya lanjut. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana cara kita memberikan laporan atau paparan data terkait dengan penelitian naratif itu dengan penelitian deskriptif. Ya, jadi sama-sama memaparkan sesuatu. Namun ini titik bedanya, distingsinya di mana? Jadi ada narasi, ada juga deskripsi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Udah, sampean bayar seharganya dulu. Bukan tahu saya nota lagi, gue udah mesin apa boleh lakuna. Pak Cori. Di mod Pak Cori. Sudah. Mau nota kantor lagi. Kan mau minat lagi. Pak Cori di mod dulu. Untuk laporan. Sudah saya unmute. Sudah. Baik, dilanjut Bu Kurnia, sudah? Sudah jelas kan? Sudah ya? Oke, sudah. Tentang perbedaan terkait penelitian deskriptif dan naratif gitu ya. Jadi mungkin di sini yang membedakan, saya memahaminya dari beberapa penelitian itu yang membedakan adalah di prosedur penelitiannya dan analisisnya, saya kira. Nah, namun di sini ketika berbicara tentang naratif dan deskriptif, nah ini sama-sama memaparkan sesuatu. Nah, titik pembedanya itu di mana? Terima kasih. Terima kasih. Sudah? Masih adakah? Saya. Bu Halimah? Cukup. Cukup ya, terakhir Pak Gafar ini. 3 dulu Pak, sunnah Pak, yang ganjil sunnah Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Di sini ada 3 pertanyaan dari Mbak Ivana, dari Mbak Istifada, dan dari Bu Kurnia. Sebelum
Kita nanti jawabnya bergiliran ya Pak Tamam. Mungkin dimulai dari Pak Tamam dulu. Pertanyaan untuk Bu Ivana. Gimana mulainya dari Bu Ivana? Bu Ivana tadi tentang Bu Ivana ini tadi perbedaan dari penelitian fenomenologi dan naratif untuk hari ini saja katanya. Oh gitu, dipersempit lagi. Oh, jadi perbedaannya kalau fenomenologi ini dia lebih fokus kepada fenomena. Kayaknya masih fresh ya tadi dipresentasikan. Dia sebuah penelitian fenomena dan menangkap fenomena begitu. Jadi peneliti berangkat dari adanya fenomena. Nah, kalau penelitian naratif ini bisa berasal dari ketertarikan penulis terhadap fenomena juga, tapi yang lebih bersifat kepada individual atau kelompok tertentu yang menurutnya menarik untuk diteliti sehingga bisa menarik banyak pembaca atau penelitian tersebut bermanfaat bagi si peneliti ini. Itu mungkin satu. Kemudian ya banyaklah dari segi analisisnya fenomenologi dengan narasi tentu. Tapi mungkin kalau kita sambungkan dua penelitian ini, penelitian naratif ini bisa menjadi pelengkap dari penelitian fenomenologi ini. Karena kalau seorang peneliti menulis sebuah fenomena, mungkin dia perlu ada sedikit ilmu dari penelitian naratif ini bisa agar menarik begitu. Mungkin itu aja Ibu penanya, Ibu Ivana, Ibu Ketua. Baik, itu untuk Bu Ivana. Saya tambahkan sedikit bahwa kalau penelitian naratif ini juga di situ lebih kepada person. Jadi ada orang yang itu diceritakan atau menceritakan tentang dirinya sendiri atau peneliti menceritakan tentang orang lain. Gitu. Itu mungkin sekedar tambahan dari kami. Kemudian untuk pertanyaannya Bu Istifadah, bagaimana cara menilai akurasi data dari informasi yang didapat terkait dengan penelitian naratif, gitu kan ya Bu ya tadi ya? Ya, betul. Oke, monggo Pak Tamam. Oke, bagaimana cara akurasi datanya agar benar-benar akurat gitu ya? Dari paparan saya tadi mungkin sudah ini teman-teman bahwa kita perlu berkolaborasi dengan yang namanya partisipan. Nah, partisipan ini nanti fungsinya adalah bisa menjadi korektor atas apa yang kita bahas, apa yang kita bahasakan di penelitian kita. Jadi dari situ peneliti bisa mengkoreksi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu begitu. Nanti setelah partisipan ini bisa memberikan data kembali, nah kita lengkapi lagi dengan mewawancara lagi bagaimana sih sebenarnya sehingga posisi peneliti di sini bisa lebih objektif begitu. Dan kalau semuanya dan memang salah satu kelemahan dari penelitian ini dia memang lebih bersifat personal. Jadi kadang ada orang yang tidak memang ini menganggap tidak ini dibikin-bikin atau bagaimana. Tapi sebagai peneliti kalau kita melihat atau mendengarkan kata orang terus ya nggak selesai penelitiannya. Makanya di sini posisi peneliti memang harus independen, harus ya
objektif begitu ketika dia melakukan penelitian, kalau memang mau karyanya dihargai oleh para peneliti yang lain sebagai karya yang memang fenomenal atau karya memang akurat. Mungkin itu saja dari saya. Di sini lagi ada, rumah saya dekat masjid, suaranya mungkin agak ini ya, kedengeran. Monggo Ibu Lulu ada tambahan. Saya menambahkan memang untuk penelitian naratif, apalagi itu menyangkut tentang pribadi seseorang, kita tidak bisa menafikan bahwa ada unsur subjektif di situ. Terlebih orang yang misalnya akan kita ceritakan itu adalah orang dekat kita, misalnya, atau guru kita, atau siapapun. Misalnya lagi musim pilkada seperti ini, ya, mau pemilu, biasanya tiba-tiba banyak sekali buku-buku yang muncul yang menceritakan tentang sosok seseorang yang itu dalam tanda kutip syarat dengan kepentingan, terutama kepentingan politik misalnya. Nah, oleh karenanya tadi disampaikan bahwa dalam pengumpulan data tersebut, maka di situ untuk bagaimana hasil yang didapat nanti dari hasil penelitian itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan dan punya nilai, maka kita perlu mencari informan yang menjadi pembanding. Informan tersebut tidak harus dari satu perlu ada informan dari orang-orang, katakanlah misalnya yang pro dan yang kontra, sehingga dari informasi itulah kita tetap bisa menulis penelitian kita itu secara objektif. Terima kasih Bu Lulu. Sip. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Kurnia terkait dengan apa bedanya antara penelitian deskriptif dan naratif. Penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang tujuannya untuk menyajikan tentang gambaran-gambaran secara lengkap mengenai setting sosial, atau yang dimaksud di situ adalah eksplorasi atau klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan. Dengan cara dia memaparkan apa yang terjadi di lapangan, menceritakan sesuatu yang terjadi. Baik itu adalah cerita tentang kejadian masa lalu maupun cerita yang sedang terjadi saat ini, diurai secara narasi. Memang ada kesamaan di situ. Keduanya sama-sama menceritakan tentang sesuatu yang diceritakan secara bentuknya itu adalah sama-sama penelitian kualitatif sebenarnya. Jadi menceritakan secara Kemudian sedangkan naratif tadi di situ disampaikan bahwa biasanya penelitian naratif ini fokus pada studi satu orang atau individu tunggal, dari bagaimana individu itu memberikan makna terhadap pengalamannya melalui cerita-cerita yang dia sampaikan. Tuh. Jadi intinya adalah penelitian naratif itu kembali lagi kepada yang kami sampaikan bahwa lebih kepada cerita tentang pengalaman seseorang, baik itu pribadi maupun kelompok. Makanya kita tahu di situ ada riwayat hidup yang sering kita paparkan juga. Itu bercerita tentang diri kita sendiri. Ada biografi, kemudian juga ada autobiografi. Sebagaimana jenis-jenis macam-macam penelitian naratif yang tadi disampaikan. Nah, ini semuanya sama-sama menceritakan tentang pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun orang lain. Hanya di situ ada perbedaan, misalnya dengan membedakan antara masanya atau menguatkan tentang informasi yang itu, misalnya saya ambil contoh tadi disebutkan juga memulihkan informasi yang terkait dengan sejarah misalnya. Ada sejarah kelam dari bangsa kita tentang PKI, Partai Komunis Indonesia, yang insya Allah kalau kita semua mendapatkan informasi tentang PKI dan peristiwa G30 SPKI itu sebagai peristiwa yang sangat mencekam, peristiwa yang membuat kita punya pandangan negatif tentang bagaimana itu PKI misalnya. Tetapi kemudian akhir-akhir ini muncul informasi-informasi atau biografi tokoh-tokoh PKI yang itu ditulis dalam rangka untuk memulihkan atau membawa citra baik
tentang PKI yang ditulis oleh kelompok-kelompok mereka sendiri. Nah, jadi memang di situ dipaparkan tentang PKI versi mereka. Seperti itu. Kemudian ada biografi. Biografi ini adalah kisah yang diceritakan oleh orang lain tentang seseorang. Jadi kita menceritakan tentang orang lain. Kalau riwayat hidup itu kita menceritakan tentang diri kita sendiri, tetapi ada kekhasan atau kekhususan tersendiri dari cerita kita. Misalnya kepentingan cerita atau narasi yang kita tulis, ada kepentingan tersendiri untuk yang kepentingan itu disesuaikan dengan pengalaman yang kita tulis. Jadi tidak semua pengalaman kita dituliskan dalam riwayat hidup itu hanya sesuatu yang ada hubungannya dengan kepentingan kita. Demikian. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Saya ada pertanyaan yang bagus ini. Monggo, silakan. Nanti kalau misalnya bisa nanti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, siap. Nih Pak Tamam, ini penting sekali ini karena saya rencananya mau nulis biografinya Pak Haryanto. Ya, makasih. Presentator, ada hal yang sangat menarik ini dari pemaparan dan pertanyaan tadi, ini sedikit melengkapi saja. Ini yang pertama itu adalah mengenai kajian teorinya. Kajian teori dalam penelitian naratif ini. Nanti kan jelasnya sebuah penelitian itu tatkala disajikan dalam bentuk laporan penelitian itu kan jelasnya ada landasan teori atau kajian teorinya. Lah ini tatkala dihubungkan dengan hasil penelitiannya, ini bagaimana mensinkronkannya itu prosesnya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini yang paling super penting itu adalah tentang menyusun laporan penelitian naratif ini. Menyusun laporannya kira-kira bagaimana cara penyusunnya, apakah sama dengan penelitian-penelitian yang lain. Lah, ini ada muncul tadi sedikit liar ini pertanyaannya. Kalau novel itu Pak, misalkan novel yang semi fakta, ini masuk enggak dalam penelitian naratif ini? Nah, karena kan ini melihat fakta ya Pak? Iya. Kan macam ada cerita-cerita horor itu ya? Bukan, yang baru itu ada novelnya tentang Diponegoro. Lah itu kan mengisahkan pejuang itu kan. Lah ini masuk enggak dalam kategori penelitian naratif? Ya, makasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Tamam. Ada 2 apa 3 nih ya pertanyaannya Pak Gafar? Yang diborong. Yang 3 sunnah, Pak Tamam, halo, suaranya? Pak Tamam jangan di-mute sendiri, Pak. Maaf. Tadi adzan di sini, jadi saya mute. Oh, gitu. Depan rumah masjid soalnya. Oh, gitu. Yang pertama tadi tentang ini ya, bunyi tuh, zikir. Tapi kedengaran ya suara ya? Ya, kedengaran. Bagaimana dengan teori dalam penelitian naratif ini? Saya sempat membaca di internet, tapi penelitian naratif ini sama teorinya, dalam segi teori bisa sama dengan yang namanya penelitian kasus yang Pak Gofar lakukan.
Jadi untuk teori itu sama seperti teori kebanyakan penelitian, tapi mungkin yang lebih spesifik dia akan teorinya itu lebih kayak mengarahkan pada satu sosok person begitu. Bagaimana person ini dalam kajian dikaitkan dengan teori ini menjadi lebih muncul sosoknya begitu, lebih ada maknanya yang terurai di situ. Jadi sama yang teorinya penelitian kasus dengan teori pada penelitian naratif ini. Itu dari saya yang pertama. Mungkin ada tambahan dari Bu Lulu, monggo. Terus langsung ke pertanyaan berikutnya. Oh, pertanyaan berikutnya. Yang mana, Bu ya? Saya mau ini. Misalnya seperti novel tadi ya. Oh, itu yang ketiga, Bu. Oh, yang ketiga. Yang kedua hilang itu. Yang kedua. Yang kedua menyusun laporannya. Menyusun laporannya. Dalam semua penelitian, saya yakin punya rumusan masalahnya. Sama dengan penelitian kasus juga yang diteliti oleh Pak Gova. Ada rumusan masalahnya. Mau kemana ini, buku ini penelitiannya mau dikemanakan, mau jadi apa. Nah itu nanti susunan laporannya sama seperti penelitian yang kebanyakan yang lain. Jadi kesimpulannya adalah nanti akan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah kita di depan. Jadi seorang peneliti naratif ini tidak hanya sekedar menulis semaunya tanpa arah, tanpa ingin menjawab apa yang menjadi rumusan masalahnya. Jadi dia ada arahnya juga. Jadi penelitiannya bisa lebih terstruktur dan enak dibaca. Dan nanti kesimpulannya adalah sama seperti penelitian yang lain, adalah menjawab apa yang menjadi rumusan masalah. Jadi sama dengan penelitiannya yang Pian lakukan. Itu aja dari saya. Mungkin Bu Lulu ada tambahan, karena ini menarik menarik. Iya. Teori. Saya pikir dari penelitian naratif ini yang menjadi kekhasannya adalah munculnya sosok di situ atau figur yang kita ceritakan, yang kita uraikan. Jadi pengalaman-pengalaman dari seseorang gitu. Itu mungkin yang membedakan dengan yang lain. Kalau tadi ada pertanyaan tentang misalnya cerita novel semi apa tadi Pak Gofar? Misalnya seperti Pangeran Diponegoro ya, atau misalnya seperti cerita yang Desa Penari. Itu konon katanya itu berasal dari kisah yang kemudian dikemas, kisah nyata yang kemudian dikemas terkesan seperti fiktif, walaupun itu memang benar nyata atau tidak. Kalau menurut saya, misalkan cerita Pangeran Diponegoro, ceritanya memang itu bagian dari naratif. Jadi dia menyampaikan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro misalnya. Hanya kadang-kadang di situ untuk menjadi sebuah memiliki daya tarik tersendiri, kemudian dikemas dalam bentuk novel misalnya, memang ada kalanya cerita-cerita seperti itu ditambahi dengan cerita-cerita imajiner. Tapi menurut saya itu bagian dari penelitian naratif. Karena apa? Karena kalau kita memunculkan sosok seperti Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, dan lain sebagainya, itu tetap harus digali dari informasi yang benar. Soal kemudian di situ ada tambahan yang biasanya misalnya yang sering ditambahkan itu dalam masalah kisah cintanya, rumah tangganya, dan lain sebagainya. Memang di situ ketika berbentuk novel itu banyak yang ditambahi ya, dikasih bumbu-bumbu yang menarik. Nah, demikian. Oke. Kalau masalah novel itu dia mungkin tidak masuk dalam kategori ilmiah karena dia non fiksi mungkin Pak Gofar ya. Fiksi ya. Ya memang nggak masuk. Memang nggak masuk novel. Tapi kalau novel bernilai ilmiah, bisa jadi dengan pendekatan penelitian Anda. Naratif. Oh iya. Ya.
Ya, makanya di situ kadangkala ketika novel itu kan imajiner sudah. Jadi ada unsur-unsur yang dijadikan pelengkap atau bumbu-bumbu bagaimana novel itu bisa menarik, tentunya dengan pendekatan sesuai dengan keinginan dari penulis novel itu. Siapa, pasarannya kemana, kan seperti itu. Kalau anak muda misalnya yang kita bidik, maka tentu novel terus mengemasnya dengan tulisan-tulisan yang menarik bagi anak muda. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Gimana Pak Gafar? Mungkin ada bisa Pak Gofar atau teman yang lain. Atau teman-teman yang lain, monggo silakan. cukup top. Saya cukup top. Top. Oke. Oh, Sesi Gimana? berikutnya Asal. foto. Iya, sudah asal ini. Foto bersama. Oke. foto bersama. Kalau dirasa cukup, baik. Mungkin penutup dari Ibu Ketua. Ibu Ketua, mana Ibu Ketua ini? Ditutup dulu. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Ketua. Sudah cukup, Mbak. Mungkin bisa diakhiri. Ya, nanti videonya Kalau dirasa di-share, cukup, ya, di-record. Baik. Anu aja, hotaman ikhtitam doa Ustadz Haryanto Al-Maghfuri. Nggak enak tambahannya ini. Iyalah hitam. Biar Ditutup dulu, Pak. Diakhiri, Pak. Pada hari ini, kita baca doa video. bersama yang akan dipimpin oleh Pak Haryanto. Dipersilahkan. Ya, doanya kita dengan menggunakan surah Fatihah, harapannya semoga kita sukses, lulus tepat waktu bersama-sama, dan segera kemudian normal, COVID segera berakhir. Amin. Amin. Bisyafaati Amin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan barokah dan sampai ketemu di pertemuan kita yang akan datang. Bu Ketua absensi. Bu Ketua absensi. Rekaman sebentar, Oke. rekamnya ditutup dulu. Saya Rekamnya ditutup. stop rekamannya ya.